Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjas Setiawan dan rekan saya Farah Askar Nuaidah. Kami dari kelompok 4 ekonomi regional yang akan membahas materi hari ini mengenai teori pertumbuhan ekonomi wilayah. Materi yang pertama itu, apa itu pertumbuhan wilayah? Jadi, pertumbuhan wilayah atau pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi di wilayah tersebut. Pertambahan pendapatan itu bisa diukur dalam nilai yang real, artinya diukur dengan harga konstan. Hal ini juga menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut. Kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta di wilayah tersebut, juga oleh seberapa besar terjadinya transfer payment, yaitu bagian pendapatan yang mengalir keluar wilayah atau mendapat aliran dana dari luar wilayah tersebut. Menurut Richardson 1991. Baiklah, lanjut ke pertumbuhan ekonomi wilayah atau teori pertumbuhan ekonomi wilayah. Jadi, teori pertumbuhan ekonomi wilayah ini menganalisis suatu wilayah sebagai suatu sistem ekonomi terbuka yang berhubungan dengan wilayah-wilayah lain melalui arus perpindahan faktor-faktor produksi dan juga pertukaran komoditas yang ada di wilayah tersebut. Kemudian, pembangunan wilayah atau pembangunan suatu wilayah lain dalam bentuk permintaan sektor atau wilayah lain yang akan mendorong pembangunan wilayah tersebut, atau suatu pembangunan ekonomi dari wilayah lain yang akan mengurangi tingkat kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang interrelasasi. Kemudian ada juga teori ekonomi klasik. Jadi pada era tahun 1870, para ekonom mengemukakan bahwa untuk mencapai pembangunan ekonomi yang tinggi dibutuhkan peran modal sebagai bagian penting. Nah, jadi penggunaan modal tersebut untuk meningkatkan produksi dari sisi penawaran yang tinggi sehingga berdampak pada tingginya jumlah permintaan. Kemudian namun dalam prakteknya itu penawaran yang tinggi tersebut tidak diimbangi dengan permintaan yang tinggi pula, sehingga menimbulkan masalah seperti kelebihan produksi, pengangguran, dan deflasi. Nah, jadi secara umum asumsi yang digunakan kaum klasik yaitu perekonomian dalam keadaan full employment. Perekonomian terdiri dari dua sektor, yaitu sektor produsen dan sektor konsumen. Tidak ada campur tangan pemerintah dari perekonomian diserahkan ke mekanisme pasar. Baiklah, jadi materi selanjutnya adalah teori ekonomi klasik menurut para ahli. Nah, jadi yang pertama itu menurut Adam Smith. Jadi menurut Adam Smith, untuk berlakunya perkembangan ekonomi diperlukan adanya spesialisasi atau pembagian kerja agar produktivitas tenaga kerja bertambah. Jadi pembagian kerja itu harus adanya akumulasi kapital terlebih dahulu, dan akumulasi kapital ini berasal dari dana tabungan, juga menitik beratkan atau menitik pusatkan pada luasnya pasar. Jadi itu menurut Adam Smith. Kemudian yang kedua itu menurut David Ricardo. Jadi menurut David Ricardo, dalam masyarakat ekonomi ada 3 golongan masyarakat. Yang pertama yaitu golongan kapital. Golongan kapital itu yang seperti apa? Jadi golongan kapital itu ialah golongan yang memimpin produksi dan memegang peranan yang penting karena mereka selalu mencari keuntungan dan menginvestasikannya kembali pendapatan dalam bentuk akumulasi kapital yang mengakibatkan naiknya pendapatan nasional. Nah, jadi kemudian golongan buruh. Nah, golongan buruh ini tergantung pada golongan kapital dan merupakan golongan terbesar dalam masyarakat. Nah, yang terakhir yaitu adalah golongan tuan tanah. Ya, jadi golongan ini hanya memikirkan sewa saja dari golongan kapital atas areal tanah yang disewakannya. Nah, itu menurut David Ricardo. Kemudian menurut Thomas Robert
menurut Thomas Robert. Jadi menurut Thomas Robert Malthus, kenaikan jumlah penduduk yang merupakan unsur yang perlu untuk adanya tambahan permintaan. Tetapi kenaikan jumlah penduduk tanpa dibarengi dengan kemajuan faktor-faktor atau unsur-unsur perkembangan yang lainnya sudah bisa ditentukan tidak akan menaikkan pendapatan dan tidak akan menaikkan permintaan. Jadi turunnya biaya produksi akan memperbesar keuntungan-keuntungan bagi para kapitalis dan juga mendorong mereka untuk terus memproduksi. Nah, kemudian yang terakhir yaitu menurut John Stuart Mill. Jadi menurut John Stuart Mill, dalam hal memikirkan mengenai ekonomi, Mill mempengaruhi oleh Thomas Robert Malthus tadi, di mana pertumbuhan ekonomi selalu diliputi dengan tekanan jumlah penduduk dengan sumber yang tetap. Baiklah, kemudian ada juga materi tentang teori Harrod-Domar dalam sistem regional. Jadi teori ini dikembangkan oleh Sir Roy F. Harrod dan F.C. Domar. Nah, teori ini merupakan perkembangan dari teori Keynes. Dengan didasarkan pemikiran bahwa analisis yang dilakukan oleh Keynes dianggap kurang lengkap karena tidak membicarakan masalah-masalah ekonomi jangka panjang, hanya membicarakan jangka pendek saja. Kemudian Harrod-Domar mencoba untuk menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar perekonomian dapat bertumbuh dan berkembang dalam jangka panjang dengan mantap. Nah, begitu. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya mengenai asumsi-asumsi teori Harrod akan dijelaskan oleh rekan saya, Pak Aska. Kepadanya saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan dari Saudara Anjas mengenai teori Harrod-Domar. Jadi ada beberapa asumsi dari teori ini. Yang pertama, perekonomian dalam keadaan seluruh barang modal dan tenaga kerja telah seluruhnya digunakan. Yang kedua, perekonomian hanya terdiri dari dua sektor, yaitu household dan firm. Tidak ada government dan trade with rest of the world. Yang ketiga, besarnya private saving proporsional dengan national income. Yang keempat, marginal propensity to save, capital output ratio, dan incremental capital output ratio dianggap konstan atau tetap. Berdasarkan pada asumsi di atas, kita memperoleh bahwa tabungan harus sama dengan total investasi, di mana tabungan merupakan suatu proporsi dari output total, atau dirumuskan S sama dengan SY. Lalu, investasi didefinisikan sebagai perubahan stok modal dan dilambangkan dengan I sama dengan delta K. Karena stok modal memiliki hubungan langsung dengan output total yang ditunjukkan melalui capital output ratio, maka dilambangkan K sama dengan delta K dibagi delta Y, atau K sama dengan K dikali Y. Nah, kita bisa menuliskan identitas dari tabungan yang sama dengan investasi sebagai berikut. S sama dengan S dikali Y sama dengan K, delta Y sama dengan delta K sama dengan I, atau S dikali Y sama dengan K dikali delta Y. K atau Y pada persamaan di atas menunjukkan tingkat perubahan output atau presentasi dari perubahan output. Tingkat pertumbuhan output ditentukan secara bersama oleh rasio tabungan dan rasio modal output atau COR sama dengan K. Persamaan Harrod-Domar yang sangat sederhana ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan output secara positif berhubungan dengan rasio tabungan. Makin tinggi tabungan diinvestasikan, makin tinggi pula output. Hubungan antara capital output ratio dengan tingkat pertumbuhan output adalah negatif, yaitu makin tinggi nilai capital output ratio, maka makin rendah tingkat pertumbuhan output. Oleh karena itu, jika ingin tumbuh, perekonomian harus menabung dan menginvestasikan suatu proporsi tertentu dari output totalnya. Lalu kelemahan teori Harrod-Domar. Ada beberapa kelemahan dari teori ini. Yang pertama, teori ini mengasumsikan bahwa NPS dan ICOR konstan. Padahal kenyataannya, kedua hal tersebut mungkin saja berubah dalam jangka panjang. Yang kedua,
Asumsi bahwa tenaga kerja dan modal dipergunakan dalam proporsi yang tetap tidak dapat dipertahankan. Pada umumnya, tenaga kerja dapat menggantikan modal dan perekonomian dapat bergerak lebih mulus. Dalam kenyataannya, pergerakan ini tidak stabil. Yang ketiga, sulit sekali dan bahkan hampir tidak mungkin mempertahankan asumsi harga tetap konstan karena kenyataannya perubahan harga sangat mungkin terjadi. Yang keempat, suku bunga tidak bisa dianggap konstan. Suku bunga dapat saja berubah dan pada akhirnya akan mempengaruhi investasi. Lanjut ke teori perubahan neoklasik. Ahli ekonomi neoklasik yang terkenal yaitu Joseph Schumpeter dalam bukunya The Theory of Economic Development menekankan tentang peranan pengusaha dalam pembangunan. Menurutnya, pembangunan ekonomi bukan merupakan proses yang harmonis atau gradual, tetapi merupakan perubahan yang spontan dan terputus-putus atau discontinuous. Pembangunan ekonomi disebabkan karena adanya perubahan-perubahan terutama dalam lapangan industri dan perdagangan. Sebagai kunci dari teori Schumpeter adalah bahwa untuk perkembangan ekonomi, faktor yang terpenting adalah entrepreneur, yaitu orang yang memiliki inisiatif untuk perkembangan produk nasional. Joseph Schumpeter berkeyakinan bahwa pembangunan ekonomi diciptakan oleh inisiatif golongan pengusaha yang inovatif, yaitu golongan masyarakat yang mengorganisasikan barang-barang yang diperlukan masyarakat secara keseluruhan. Merekalah yang menciptakan inovasi dan pembaharuan dalam perekonomian. Pembaharuan yang diciptakan para pengusaha itu dalam bentuk memperkenalkan barang baru, menggunakan cara-cara baru dalam memproduksi barang, memperluas pasar barang ke daerah-daerah baru, mengembangkan sumber bahan mentah yang baru, dan mengadakan reorganisasi dalam suatu perusahaan atau industri. Nah, menurut teori ini, semakin tinggi tingkat kemajuan perekonomian, maka semakin terbatas kemungkinan untuk mengadakan inovasi. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi akan menjadi bertambah lambat dan pada akhirnya akan terjadi keadaan yang tidak berkembang. Selanjutnya, teori pertumbuhan jalur cepat. Teori pertumbuhan jalur cepat Turnpike diperkenalkan oleh Samuelson tahun 1955. Setiap negara wilayah perlu melihat sektor komoditi apa yang memiliki potensi besar dan dapat dikembangkan dengan cepat, baik karena potensi alam maupun karena sektor itu memiliki competitive advantage untuk dikembangkan. Artinya, dengan kebutuhan modal yang sama, sektor tersebut dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar, dapat berproduksi dalam waktu yang relatif singkat, dan volume sumbangan untuk perekonomian juga cukup besar. Agar pasarnya terjamin, produk tersebut harus dapat menembus dan mampu bersaing pada pasar luar negeri. Lalu ada teori basis ekspor Richardson. Teori ini membagi sektor produksi atau jenis pekerjaan yang terdapat di dalam suatu wilayah atas pekerjaan basis atau dasar, dan pekerjaan servis atau pelayanan, atau lebih sering disebut dengan sektor non-basis. Pada intinya, kegiatan yang hasilnya dijual keluar daerah atau mendatangkan dari luar daerah disebut kegiatan basis. Sedangkan kegiatan non-basis adalah kegiatan yang melayani kebutuhan masyarakat di daerah itu sendiri, baik pembeli maupun asal uangnya dari daerah itu sendiri. Teori basis ekspor ini menggunakan dua asumsi, yaitu yang pertama, asumsi pokok atau yang utama bahwa ekspor adalah satu-satunya eksogen atau independen dalam pengeluaran. Artinya, semua unsur pengeluaran lain terikat atau dependen terhadap pendapatan. Asumsi yang kedua adalah fungsi pengeluaran dan fungsi impor bertolak dari titik nol sehingga tidak ada berpotongan. Model teori ini adalah sederhana, sehingga memiliki kelemahan-kelemahan. Menurut Richardson sendiri, besarnya basis ekspor adalah fungsi terbalik dari besarnya suatu daerah. Artinya, makin besar suatu daerah, maka ekspornya akan semakin kecil apabila dibandingkan dengan total pendapatan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian. Mungkin
Cukup sekian dari video kami. Apabila ada kesalahan kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.